Sangapondi debata Laos dame 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 ma dijolma Lomoni rohani debata Dohi tajolma Halalas ni roha gorang nahu barita horon lunga tubuh si palua dihita jolmao asanga poti debata laos dame 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 mari jolma lomoni rohani debata dohita jolma Ai sabor ginondo bicar bintang nani holomi sumodangi hagolapon nani rohatai asanga poti debata los dame 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 mani jolma lomoni rohani debata dohita jolma Bongkut Sidabutar yo Halalas ni roha gorang nahu barita horon lunga tubuh si palua dihita jolmao asanga pudi debata las dame 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 mari jolma lomoni rohani debata dohita jolma Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru dari kami The Bataks Band untuk Ikatan Alumni Del. Semoga lagu ini dapat menjadi berkat dan sukacita untuk kita semuanya. Come on The Bataks Band. Lunga Jepang museari pestai hatu tuburi tu hatta Jesusi tua doi banasia surgoi bebatu hitaon asang apon di debata dame dame madi joma las ni rohani debata hajolma on musei beta ale dongan tu beteli
Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal teman-teman IADEL. Apa kabar teman-teman IADEL? Saya harap dimanapun teman-teman IADEL berada, semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan yang pasti damai sejahtera Natal tetap mengiringi teman-teman IADEL dan juga keluarga. Teman IADEL, yang pasti kalian semuanya sudah tahu bahwa hari ini 26 Desember 2021 kita mengadakan konser Natal virtual ala IADEL. Konser Natal virtual ini sudah rencanakan sejak lama dan yang pasti kita akan merayakannya dengan sukacita. Kenapa sih konser Natal ini kita adakan? Yang pasti kita ingin merayakan hari Natal meskipun di tengah-tengah pandemi yang sudah melebihi 1 tahun ya teman-teman IADEL. Kita harus tetap merayakan Natal dengan sukacita dan dengan meriah. Teman-teman, untuk konser Natal kali ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Teman-teman IADEL, pada konser virtual kali ini kita akan menampilkan penampilan terbaik dari para grand finalis kita, yang pastinya para grand finalis ini sudah diseleksi dari ribuan peserta teman IADEL. Dan yang pasti Divo dan Diva ini akan membawakan lagu yang bertemakan Natal. Di sini ada 6 Diva dan Divo. Ada Kak Rica, ada Kak Fiona, ada Bang Mindo, kemudian ada Bang Irfan, ada Kak Duide, dan ada Bang Jesse. Yang pasti teman-teman IADEL sudah gak asing lagi mendengar nama-nama tersebut karena kakak dan abang kita tersebut sudah sering ya tampil baik di kampus maupun di luar kampus. Teman-teman IADEL jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube IADEL karena kita akan menampilkan penampilan dari kakak dan abang kita. Bersatu dalam doa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari perayaan Natal kita malam ini didasari dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang didasarkan kepada kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Demikian dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi saya baca, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal untuk kita semuanya. Saudara, berbicara tentang kasih sudah hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbicara juga tentang kasih dalam kehidupan keseharian kita. Kita bernyanyi dalam keseharian atau dalam ibadah. Kita sering juga bernyanyi tentang kasih itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apakah kita ini sudah hidup dalam kasih itu sendiri atau tidak? Apakah kasih itu sudah bisa menjadi gaya hidup kita? Atau bahkan jangan kasih itu hanya sebagai label saja yang membungkus kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, ketika perayaan Natal ini, kita diajak untuk digerakkan oleh kasih itu dalam mengikat sebuah persaudaraan, maka saudara, kita harus berangkat dari pemahaman bahwa Natal itu sendiri adalah Natal berbicara tentang kasih itu sendiri. Bukankah firman Tuhan yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang lahir, Yesus yang menjadi manusia itu adalah Allah yang turun ke dunia, adalah perwujudan dari Allah sendiri terhadap dunia ini. Sehingga saudara, orang yang merayakan Natal adalah orang yang sudah hidup dalam cinta kasih itu sendiri. Orang yang merayakan Natal adalah orang yang akan mendemonstrasikan kasih itu sendiri dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu saudara, melalui perayaan Natal ini, kita merayakan secara sungguh-sungguh bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Sebagai wujud cintanya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya semata-mata hanya untuk kemanusiaan kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara, melalui Yesus Kristus, melalui Natal itu sendiri, hidup saya, masa depan saya adalah hidup di mana cinta kasih Allah adalah cinta yang terus merangkul dan membawa saya kepada kehidupan yang kekal di dalam kepenuhan cinta itu sendiri. Melalui kisah penciptaan, saudara, kita diingatkan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita dibuat menyerupai Allah. Artinya keserupaan dengan Allah seharusnya harus mewujud dalam seluruh tindakan sosial kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, kehadiran kita di rumah, kehadiran kita di tempat bekerja, dan dimanapun kita ditempatkan oleh Allah di dunia ini, keserupaan dengan Allah harus menjadi milik yang harus dipertahankan. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena dosa, keserupaan dengan Allah itu menjadi rusak. Dan relasi kita dengan Allah pun menjadi putus. Tetapi sekali lagi saudara, cinta kasih Allah adalah cinta kasih yang terus meluap kepada kehidupan kita sendiri, yang terus meluap kepada kita, kepada dunia ini, kepada semua makhluk ciptaannya. Allah terus mengungkapkan isi hatinya. Allah terus meluapkan cintanya, kepenuhan cintanya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta itu harus dinyatakan. Cinta itu tidak pasif, tapi cinta itu aktif. Kalau orang mencintai lalu dia diamkan, cinta itu tidak melakukan apa-apa. Kalau saya mencintai kehidupan saya, lalu saya tinggal diam, pasif tanpa melakukan apa-apa, cinta yang ada dalam diri saya itu tidak dinamakan cinta. Karena saya hanya menyimpan itu. Allah mencintai manusia ini. Bayangkan saudara, Dia turun dari kemahakuasaannya. Dia tinggalkan mahkotanya. Dia menjadi manusia yang hina demi cintanya kepada manusia. Demi cintanya kepada dunia ini. Oleh karena itu saudara, ketika saudara memiliki cinta itu, saya mau katakan kepada saudara, cinta yang saudara miliki itu harus cinta yang saudara nyatakan, yang saudara katakan, yang saudara harus perbuat dalam kehidupan sehari-hari saudara. Hanya saja saudara, kita harus ingat, cinta Allah itu adalah cinta yang tidak bersyarat. Dia tidak menunggu apa respon dari manusia. Tetapi cintanya itu dinyatakan secara terus-menerus apapun pilihan dari manusia itu. Dan jujur saudara, kita bukanlah manusia yang setia. Kita adalah manusia yang sering membangkang. Kita adalah manusia yang sering mengecewakan Allah. Tapi bayangkan saudara, sekalipun kita dalam kualitas yang seperti itu, luapan cinta Allah itu adalah luapan cinta yang terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya saudara, kualitas cinta yang seperti itulah kualitas cinta yang seharusnya terlihat dalam diri siapapun, di dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih berbicara tentang kehidupan sosial, terlebih berbicara tentang persaudaraan itu sendiri. Saya tidak perlu menunggu apa respon dari orang lain. Saya tidak perlu harus dipuji. Saya tidak perlu harus dibanggakan, dielu-elukan, tetapi luapan cinta yang ada di dalam diri saya itu harus terus saya nyatakan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kita ambil saudara, misalnya di dalam
hubungan yang berumah tangga. Kenapa rumah tangga sering menjadi rumah tangga yang kacau, bahkan rusak, salah paham? Karena cinta yang kita miliki adalah cinta yang menuntut. Dengan cinta kita, kita menuntut pasangan kita juga harus mencintai seperti kita mencintai dia. Karena cinta kita melakukan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menuntut juga pasangan kita harus melakukan itu. Bukankah sebenarnya saudara, dengan kualitas cinta saya yang terbaik, dengan kepenuhan cinta saya, maka pasangan saya harus merasakan itu. Bahwa saya hadir di dalam kehidupannya. Kualitas diri yang terbaik terus saya tawarkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara, apapun dari pasanganmu, cinta tidak mengenal syarat apapun. Makanya dalam khotbah-khotbah pernikahan sering saya katakan seperti ini. Dengan cintamu, pasanganmu akan semakin hebat. Dengan cintamu, pasanganmu akan menemukan jati diri dan kualitas dirinya yang terbaik dengan segala hal. Itu artinya kehadiran saudara, itu artinya kepenuhan cinta saudara terus menyemangati dan menginspirasi dia dalam segala hal. Demikian juga saudara Allah kita. Cinta kasih daripada Allah kita itu adalah cinta kasih yang tidak menuntut apapun dari kita. Bahkan cinta kasih dari Allah itu adalah cinta kasih yang terus berjalan dalam satu arah. Dia luapkan cintanya. Dia tidak menunggu apapun respon kita. Tapi cinta itu adalah cinta yang dinyatakan kepada dunia ini. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih itu kekal selama-lamanya. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa yang bisa mengukur kekekalan? Tidak ada seorang pun dari kita. Tetapi Allah itu dalam kualitas cintanya, dalam kekekalan itulah dinyatakan cintanya. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan karena kita sudah rajin berdoa. Tetapi seluruh kebaikan yang kita lakukan adalah bukti atau respons kita akan cinta kasih Allah. Itu yang seharusnya harus terjadi. Allah sepanjang hidup kita, Allah mengasihi kita, kekal selamanya. Artinya sekalipun kita mengecewakan, dan cinta kasihnya tidak pernah pudar, dan tidak pernah habis oleh apapun. Inilah kualitas cinta Allah. Dia terus menyampaikan itu, dia terus mewujudkan itu, dia terus memberikan itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Kita lihat saudara dalam setiap minggunya atau dalam setiap hari besar keagamaan, masing-masing pemeluk agama memenuhi rumah ibadahnya masing-masing. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup beragama ini berbanding lurus dengan sikap dan tindakan warga bangsa ini dalam kesehariannya atau tidak? Korupsi, tindakan sewenang-wenang, kata-kata yang merendahkan, bahkan meremehkan orang lain, bahkan suku dan agama yang berbeda, masih sering kita jumpai. Bangsa kita, saya harus katakan, bangsa ini sekalipun dalam kualitas seperti itu, tetap di dalam cinta kasih Allah. Yang mau saya katakan saudara, seharusnya keberagamaan kita adalah keberagamaan yang bukan hanya sebagai simbol, tapi keberagamaan yang harus mempertemukan kita dengan Tuhan kita. Pertemuan kita dengan Tuhan kita lah pertemuan yang harus merubah gaya hidup kita, merubah perilaku kita, merubah tindakan kita, merubah cara bicara kita, merubah cara bergaul kita, merubah sikap dan tindakan kita menghadapi segala persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, kita bersyukur kita diberikan pemimpin yang luar biasa. Kita harus jujur untuk itu. Bangsa ini menjadi salah satu bangsa di dunia yang dapat dengan cepat mengendalikan virus corona hingga melandai hari ini. Kita harus tepuk tangan untuk pemimpin bangsa ini. Terutama untuk Bapak Luhut Panjaitan sebagai penanggung jawab pengendalian COVID di negara ini.
Mereka adalah para pemimpin yang penuh dengan cinta. Para pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab. Sekalipun sindiran dan kritikan banyak mereka terima. Artinya cinta dapat menggerakkan kita untuk berkarya dalam tanggung jawab yang besar. Cinta kasihlah yang menggerakkan para pemimpin bangsa ini untuk melakukan yang terbaik, untuk terus mengupayakan yang terbaik. Cibiran, kritikan, sindiran dari banyak orang, mereka tidak hiraukan itu, mereka tidak pernah pedulikan itu. Tetapi cinta itu harus dinyatakan. Bangsa ini harus keluar dari berbagai persoalan, apalagi karena pandemi COVID ini dan segala persoalan yang diakibatkannya. Artinya saudara, orang yang penuh cintalah orang yang sanggup terus berjuang memenangkan bangsa ini keluar dari berbagai kesulitan itu. Dalam artian yang lebih kecil, orang yang penuh cintalah orang yang tidak pernah cengeng, yang hanya meratapi hidup. Tetapi cinta itu menggerakkan dia untuk melakukan yang terbaik, memenangkan kehidupannya sehari-hari, memenangkan kehidupan keluarganya, memenangkan kehidupan sosialnya di tengah-tengah badai apapun yang mengancam. Oleh karena itu saudara, kita harus pastikan bahwa kita tidak hanya sekedar beragama, tetapi memastikan bahwa setiap hubungan kita dengan Allah, apakah itu melalui doa atau nyanyian kita, bahkan dalam ibadah kita, kita harus bertemu dengan Allah kita. Bahkan perayaan Natal ini sendiri adalah perayaan yang harus mempertemukan kita dengan Allah, Sang Cinta Kasih yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Maka sekarang saudara, saya mau ajak saudara sekarang evaluasi diri kita. Apakah kamu melalui perayaan Natal ini benar-benar bertemu dengan Yesus itu atau tidak? Apakah Yesus itu benar-benar lahir dalam kehidupanmu atau tidak? Apakah Yesus itu adalah Yesus yang sudah tertanam, tertancap dalam sanubarimu, sehingga pertemuanmu dengan Tuhan adalah pertemuan yang terus menggerakkan tindakan, menggerakkan perilakumu, menggerakkan kata-katamu, menggerakkan rangkulanmu dalam segala hal. Saudara, ada banyak orang yang hadir dalam ibadah. Kita harus jujur, badannya di tengah-tengah ibadah itu, dia bernyanyi, dia ikut berdoa, tetapi pikirannya ngelantur di mana-mana. Apalagi, saudara, kegiatan kita dalam hal-hal sosial, keluarga banyak kita lakukan itu pada hari Minggu. Misalnya bagi orang Batak arisan itu banyak di hari Minggu. Bisa saja orang datang beribadah tapi pikirannya sudah di arisan. Bisa saja orang datang beribadah tapi pikirannya itu sudah dimasakkan apa yang harus disuguhkan untuk tamu-tamunya. Nah saudara, ini harus benar-benar kita evaluasi. Sehingga saudara, perayaan seperti ini pun bukan perayaan yang hanya tinggal dalam perayaan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perayaan ini ada tempat bagi Yesus atau tidak? Apakah perayaan ini adalah perayaan yang memberikan tempat lebih banyak bagi Yesus, atau hanya kita tinggal dalam budaya kebiasaan perayaan-perayaan seperti itu? Seharusnya Yesus yang lahir itu, Yesus yang adalah cinta itu, adalah Yesus yang harus benar-benar tinggal bersama kita, yang harus benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Inilah yang menggerakkan kehidupan kita untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Pertemuan saya dengan Allah lah pertemuan yang memastikan gerak langkah saya dalam segala hal. Saudara, tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan di tengah-tengah bangsa kita. Sampai saat ini kita masih terus bergumul bagaimana keluar dari pandemi ini. Kita terus berdoa agar tidak ada lagi gelombang yang berikut. Sudah banyak yang korban dengan kematian yang tiba-tiba. Pandemi ini juga mengakibatkan kesenjangan sosial di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita. Di samping itu, bangsa ini juga bergumul akan berbagai bencana yang menelan banyak korban. Oleh karena itu saudara, kualitas kemanusiaan kita yang penuh dengan cinta kasih sangatlah dituntut untuk dapat bersama-sama keluar dari pergumulan ini. Oleh karena itu saudara, melalui tema Natal kita ini, marilah kita yang pertama memelihara kasih persaudaraan itu sendiri.
Sekali lagi, marilah kita memelihara kasih persaudaraan itu sendiri. Kita tidak boleh kehilangan kasih persaudaraan itu. Sebab tantangan dan pergumulan, bahkan jabatan, pangkat, serta kekayaan dapat menghilangkan kasih persaudaraan ini. Artinya saudara, saya bisa berkatakan sekarang, mari kita hidup dalam persaudaraan yang seutuhnya. Dalam cinta kasih persaudaraan yang semakin kokoh. Tapi lihat, egoisme, tantangan, kemudian persoalan-persoalan yang ada, bahkan sukses, jabatan, uang yang kita miliki, apapun itu, bisa menghilangkan kasih dari tengah-tengah persaudaraan itu sendiri. Oleh karena itu saudara, untuk memaknai kasih itu, dalam nas ini dipakai dua kata, yaitu Philadelphia, yang diikat oleh kasih persaudaraan itu sendiri, dan kasih yang disebut dengan kasih agape. Kasih harus menjadi ciri khas dari kekristenan itu. Orang yang hidup dalam kasih persaudaraan atau Philadelphia, katanya itu adalah orang yang mudah bekerja sama, mudah beradaptasi, mudah bermitra, dan memperhatikan orang lain. Walaupun kasih Philadelphia ini lebih banyak digerakkan oleh hubungan darah, karena satu suku, satu agama, bahkan satu budaya. Itu sebabnya saudara, kasih Philadelphia tidaklah cukup, tapi harus benar-benar diikat oleh kasih agape yang tidak pernah berpura-pura, yang rela berkorban, yang tidak menuntut, yang tanpa batas dan tanpa mementingkan diri sendiri. Dan inilah kasih yang ditawarkan oleh kelahiran Yesus Kristus itu. Artinya saudara, kasih Philadelphia, kasih agape, kita ikat benar-benar di dalam kasih agape itu sendiri. Kita berlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menguatkan kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, tidak akan kita biarkan memporak-porandakan hubungan pribadi, hubungan sosial. Bahkan saudara, ikatan persaudaraan itu akan semakin menguat. Jangan biarkan tantangan dan persoalan. Jangan biarkan apa yang ada di dalam dirimu, egoisme, dan apapun bentuk-bentuk yang lain yang bisa merusak kasih persaudaraan itu sendiri. 1 Yohanes sampai ayat 7 sampai ayat 7, 20 dan 21, saudara boleh baca nanti. Tetapi di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 21-nya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Nah, semakin jelas saudara. Saudara mengasihi Allah. Bohong kalau saudara tidak mengasihi saudaramu. Saudara mengasihi Allah. Maaf, itu adalah bohong kalau saudara tidak bisa menunjukkan kualitas cintamu, kualitas hidupmu sebagai perwujudan kasih itu juga saudara, yang mengulurkan tangan, yang mengulurkan persahabatan, yang mengulurkan rangkulan kepada siapapun yang membutuhkan di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, bukti bahwa seseorang berasal dari Allah dan sudah mengenal Allah, serta sudah merasakan kasih Allah, maka dia harus mengasihi sesamanya sebagai saudara. Apakah bukti bahwa kita sudah mengasihi Allah? Ini yang perlu kita evaluasi ulang. Kalau saudara benar-benar mengasihi Allah, lalu apa buktinya bahwa saudara sudah mengasihi Allah? Yang pertama, orang yang mengasihi Allah pasti memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan hidup menurut segala perintahnya. Hubungan saya dengan Tuhanlah yang membawa saya menjadi orang yang setia dan taat kepada segala perintah Allah. Oleh karena itu, kalau saya katakan saya mengasihi Allah, maka hubungan saya yang akrab, yang harmonis dengan Allah tidak boleh terputus oleh apapun. Saudara, zaman kita sudah zaman yang semakin canggih. Kita boleh sesibuk apapun. Tetapi saudara, firman Allah sudah bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada di tablet kita, ada di handphone kita. Artinya tidak ada alasan kesibukan apapun. Kapanpun, dimanapun firman Allah bisa menjadi firman yang terus berbicara kepada kehidupan kita. Dan saudara, saya sering katakan,
diangkut dimanapun. Relasi saya dengan Allah bisa terus saya bina secara pribadi dengan Allah, untuk mensyukuri setiap hal yang boleh saya terima, dan untuk meminta kepada Allah agar Allah menguatkan saya, memantapkan langkah saya menjadi berkat di dalam dunia ini. Artinya saudara, hubungan saya lah yang menginspirasi saya untuk terus menjadi orang yang taat dan setia di dalam kehidupan sehari-hari saya. Itu sebabnya saudara, orang yang mencintai Allah pasti menjadi orang yang menunjukkan kualitas kehidupan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak mungkin lagi dia membenci, tidak mungkin lagi dia menjadi orang yang suka menfitnah, tidak lagi dia menjadi orang yang suka memberitakan berita hoax dan kebohongan-kebohongan lain. Tetapi akan menjadi manusia yang menguatkan saudaranya kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Lalu yang kedua saudara, bukti kita mengasihi Allah. Kasih itu memberi. Mau melepaskan apa yang ada di tangan kita. Sekali lagi, kasih itu memberi. Mau melepaskan apa yang ada di tangan kita. Tuhan sudah melepaskan apa yang ada di tangannya. Bahkan yang paling berharga dari dirinya. Dia mau menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus demi menolong kita manusia yang berdosa ini. Bayangkan tuh saudara, Allah memberikan yang paling berharga dari dirinya, yaitu anaknya sendiri. Maka saudara, kalau saudara katakan saudara mencintai Allah, mengasihi Allah, apa yang berharga dari kehidupanmu, ulurkanlah kepada orang lain. Apa yang berharga yang kamu miliki, yang bisa membahagiakan orang lain, berikanlah. Potensi yang ada di dalam dirimu, berikanlah. Jangan-jangan dari potensi itu orang akan tertolong, diberkati, menjadi berkat. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Barang siapa yang sudah melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina ini, dia sudah melakukannya untuk aku. Kita merasakan berkat Tuhan. Kita merasakan cinta kasih yang daripada Tuhan. Kita sudah merasakan cinta yang meluap itu. Sekarang dari diri kita ini dituntut untuk mencintai, untuk menyayangi, untuk menolong orang-orang yang pantas untuk kita tolong dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu saudara, berkat Tuhan yang ada padamu, cinta kasih Tuhan yang ada padamu, jangan pernah diamkan, tapi lakukan, beritakan, nyatakan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Lalu yang kedua saudara, peliharalah hidup dalam kesucian dan kebenaran Allah. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, tapi menjadi hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran Allah, itulah standar hidup yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun boleh mengancam ini. Kesombongan, iri hati, kedengkian, apapun bentuknya, ini akan terus-menerus mengancam kualitas ini. Tapi saya harus katakan, saya tidak mau diganggu oleh apa yang ada di dunia ini. Saya tidak ditentukan oleh dunia ini. Tapi saya ditentukan oleh komitmen dan konsistensi diri saya. Kalau saya putuskan, saya harus menjadi manusia yang hidup kudus, suci, hidup dalam kebenaran Allah. Sekalipun saya di dalam ketidaksempurnaan itu, tapi saya berkomitmen untuk terus membaharui diri saya dari hari ke hari. Makanya firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Kristus yang adalah sempurna. Saya harus lebih baik hari ini
dari yang kemarin. Saya harus lebih baik besok daripada hari ini. Ini komitmen yang harus kita perjuangkan secara terus-menerus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Benar saudara, kita tidak mungkin mencapai kesucian dan kekudusan seperti yang Allah miliki. Namun bukan berarti kita menjadi berhenti membaharui hidup kita. Kita harus terus berjuang demi perbaikan dan kualitas hidup kita sehari-hari. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memelihara kesucian dan kebenaran bukan berarti harus menarik diri dari dunia ini. Tetapi hidup manusia harus bersama dengan dunia ini dengan tetap menjaga standar dan mutu kita. Standar dan mutu ini harus dijaga. Saya harus katakan saudara, saya tidak pernah hebat karena saudara memuji saya. Saya tidak akan pernah hancur hanya karena makian, fitnahan dari saudara. Tetapi saudara, saya adalah manusia yang mampu mendesain diri saya untuk lebih baik dan menunjukkan kualitas diri saya menjadi manusia yang terbaik dalam segala keadaan. Saya melakukan itu hanya karena pertanggungjawaban saya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh karena itu saudara, saya harus katakan terlebih kepada alumni Del ini. Saya tahu saudara adalah orang yang terbaik. Saudara adalah orang pilihan yang dipilih dari sekian banyak orang. Dengan kualitas diri tersendiri. Lalu diajar, digembleng dalam pendidikan yang khusus. Dalam pendidikan yang benar-benar tertata. Terima kasihlah untuk Bapak Luhut Panjaitan yang membuka sekolah ini. Artinya saudara, saudara hebat. Karena saudara mau bekerja keras. Saudara hebat karena saudara mau mendesain diri saudara. Saudara tidak akan pernah hancur oleh karena apapun. Tapi komitmen diri saudara lah yang terus saudara perjuangkan dalam segala hal. Bukankah seperti itu seharusnya terjadi dalam kualitas kekristenan kita? Apalagi saudara, dua identitas diri yang harus terus-menerus kita pertahankan. Yang tidak boleh dilebur oleh apapun di dunia ini. Yaitu identitas sebagai garam dan terang dunia. Sebagai garam dan terang dunia, kita dipanggil, semuanya kita dipanggil untuk melibatkan diri dalam seluruh persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Untuk memberi solusi dalam masalah-masalah dunia tanpa harus terjebak dengan arus dunia ini. Artinya saudara, panggilan menjadi terang dan garam ini adalah panggilan yang terus kita wujudkan tanpa harus kehilangan kesucian, kekudusan, dan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu saudara, melalui pesan Natal ini, sayalah yang menentukan kualitas diri saya berdasarkan hubungan saya yang terbaik dengan Allah. Saya harus hadir, seluruh umat harus hadir dalam kualitasnya, kualitas orang yang dipenuhi oleh cinta kasih daripada Tuhan. Maka dengan cinta itu, nyatakanlah kualitas dirimu dalam segala hal. Saudara dipanggil menjadi berkat, dan saudara dipanggil menjadi perwujudan cinta itu dalam kondisi apapun di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang sungguh-sungguh memberkati kami. Tolong Tuhan, agar kami boleh menyatakan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan mencintai kami tanpa syarat, mencintai kami tanpa tuntutan apapun. Biarlah kami mampu mengobarkan cinta itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan bergumul ini, kehadiran kami adalah kehadiran yang mempertontonkan cinta itu sendiri. Kami akan hadir sebagai orang yang benar-benar Tuhan utus untuk menolong, untuk menjadi berkat, untuk merangkul orang-orang lemah dimanapun pergumulan. Kehadiran kami adalah kehadiran yang penuh dengan cinta. Identitas kami sebagai garam dan terang dunia harus benar-benar kami nyatakan.
Berkati seluruh anak-anak Tuhan di sini. Sehingga mereka pun terus mampu berkomitmen dalam konsistensi yang kuat untuk menyatakan cinta itu. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung saja teman-teman IADEL, kita akan menyaksikan penampilan pertama pembuka dari Kak Rica. It's beginning to look a lot like Christmas. Check it out. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Bunny and Ben. Those that we talk and we go for a walk is the hope of Janice and Jan. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in a grand hotel, one in a park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bell will start, and the thing that we make him ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. Widih, keren banget ya penampilan dari Kak Rica membawakan lagu It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Keren banget, sangar banget. Teman-teman IADEL, kita akan semakin tercengang melihat penampilan kedua hingga ke-6. Jadi teman-teman jangan bosen, tetap stay di channel YouTube IADEL, oke? Penampilan kedua adalah dari Kakak Fiona yang membawakan lagu Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Nih judulnya aja udah susah, apalagi nyanyiinnya gimana ya? Check it out! You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, like a light bulb. And if you ever saw it, you can say it like a light bulb. All of the other reindeer used to love and call him Rudolph. They never loved poor Rudolph. Join any reindeer
Yes, ya. Itu tadi Kak Fiona bawain lagunya benar-benar bagus banget dan enak banget didengar. Kalau kata orang ya, suara Kak Fiona itu kayak gimana ya? Lebih sopan dari akhlak saya. Oh, jangan sampai. Teman-teman Iadel, penampilan ketiga kita akan saksikan dari Bang Mindo yang membawakan lagu White Christmas. Check it out. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Do-do-do-do, 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 do-do-do-do. Cha-da-do-de-do-de-do-de-do-da-pa-pa. Cha-da-do-de-do-de-do-de-do-de-do-de-do-de-do-de-do. Do-do-do-do-do-do-do-papa. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas! Ikatan Alumni Del siap bersuara semuanya di rumah, come on. Glory haleluya semua. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo! Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey! Aku jalan kebenaran
kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Everybody, glory haleluya semuanya. Glory glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. The Batak Band, come on. Azwin Harifa, Bonggut, Sida Butar, Amos Rosilaban, Putra Situmorang, Nixon Girsa, come on. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Bang Irfan yang membawakan lagu Joyful Joyful. Check it out. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, lies of love. Hearts unfold like flowers
flowers before thee, healthy as the sun above. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Joyful, joyful Lord, we adore thee, God of glory, lights of love. Hearts unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Melt the cloud of sin and sadness, drive the dark of double away. Give her of immortal gladness, fill us with the light of day, light of day. Joyful, joyful Lord, we adore thee, and in my life I put none before thee. Cause since I was a youngster I came to know that you was the only way to go. So I had a ground and come to and understand it. And I know with the key, so now I'm demanding that you tell me who you doing with it. Cause all I know is that I'm G.O.D. You doing G.O.D. You doing G.O.D. You doing G.O.D. You doing G.O.D. Melt the cloud of sin and sadness, drive the dark of double away. Give her of immortal gladness, fill us with the light of day, light of day. Widih, teman-teman IADL, gimana penampilan dari Bang Irfan barusan? Apakah membuat teman-teman IADL tercengang juga seperti saya saat ini? Waduh, teman IADL, ini persaingan yang amat sangat ketat ya menurut saya. Pasti jurinya udah bingung siapa ya yang akan menjadi juaranya. Apakah peserta nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan kita masih ada peserta lainnya yang belum kita saksikan ya penampilannya. Oke teman IADL, selanjutnya kita juga akan menyaksikan penampilan dari kakak kita yang pasti beliau juga udah sering banget ya tampil di mana-mana, di kampus dan juga di luar kampus. Siapakah dia? Ini dia Kak Dwide membawakan lagu Santa Tell Me, na 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 na. Check it out. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you want me here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can give it all away if you want me here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is best enough, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if
the 25th by the fireplace. Oh, but I don't want a new broken heart. This year I've got to be smart. No, there. Tell me if he really cares, 'cause I can give it all away if he won't be here next year. Wih, keren banget ya penampilan dari Kak Dwi Dek. Enak banget suaranya, lembut banget. Masuk gitu aja tuh ke telinga dan terngiang-ngiang sampai ke sini nih. Gila sih, emang Kak Dwi Dek nggak pernah gagal bawain lagu apapun, genre apapun, semua disikat sama Kak Dwi Dek. Teman-teman, Adele, sekarang kita akan menyaksikan penampilan terakhir dari sosok divo yang orangnya asik, kocak, pede, dan kayaknya dia itu salah satu konten kreator ya. Siapakah dia? Ini dia Bang Jesse. Do you remember me? I sat upon your knees. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I am all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So, here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for the world in need. No more lives torn apart. Their wars will never start, and time would heal all harm. Every man would have a friend. Their I would always win, and love would never end. Oh, this is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in their blind belief when we ever find a truth. This is my only wish. No more lives torn apart, and worlds will never start, and time would heal all heart, and every man would have a friend, and I would always win, and love will never end. Ooh, this is my grown-up Christmas list. This is my grown-up Christmas
Christmas list. This is my grown-up Christmas list. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Yeah. Teman-teman IADEL, itulah penampilan terakhir dari para grand finalist kita, penampilan penutup ya dari Bang Jesse. Teman-teman IADEL, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari seseorang yang hebat, seseorang yang pantas kita jadikan seorang panutan dalam kehidupan karir kita. Siapakah dia? Inilah dia, Bapak Luhut Panjaitan. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mengucapkan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hanya karena kasih dan kebaikannya kita dapat merayakan, menikmati konser Natal virtual yang diadakan oleh Ikatan Alumni DEL pada hari ini. Meskipun ini merupakan tahun kedua bagi kita semua dalam merayakan Natal di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada, tentunya saya berharap ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara virtual, para pengurus Yayasan DEL, para dekan dan dosen di Institut DEL, para pengurus Ikatan Alumni DEL, serta seluruh pihak yang hadir pada malam hari ini, saya Luhut Binsar Panjaitan secara pribadi dan mewakili keluarga besar mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga sukacita, damai, sejahtera dan kasihnya dapat kita terus hayati dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tema Natal yang diangkat, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, saya berharap bahwa kita tergerak untuk lebih berempati terhadap saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Menikmati momen Natal tentunya dekat sekali bagi kita orang-orang Kristen untuk bertemu sanak saudara, menikmati liburan. Namun hingga saat ini kita masih belum bisa dapat bebas beradaptasi karena suasana pandemi yang ada di tengah-tengah kita. Munculnya varian Omikron menjadi bukti nyata bahwa kita semua masih perlu tetap waspada untuk menghadapi situasi ini. Saya bersyukur bahwa Ikatan Alumni DEL dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi yang ada dalam menjalankan perayaan Natal tahun ini. Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita hingga hari ini. Sebagaimana ranting tidak mungkin berubah jika tidak melekat dan tertanam pada pohon anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jika tidak kokoh tinggal di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Saya mengajak kita semua umat Kristiani untuk tidak pernah kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan akan tetap memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran untuk menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini. Sebab Tuhan akan senantiasa hadir dan bekerja untuk memulihkan umatnya. Saya berpesan bagi para alumni Institut Teknologi DEL dimanapun kalian berada, dan dengan peran kalian masing-masing di dunia kerja, tentunya dapat membawa dampak baik dan sekaligus membantu membimbing masyarakat di luar sana dalam penggunaan manfaat teknologi yang saat ini semakin masif. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan pada alumni DEL, perkembangan teknologi yang begitu pesat, itu akan membawa banyak perubahan yang sangat pesat juga. Oleh karena itu kalian dimanapun bekerja, tambah pengetahuanmu, tambah ilmumu, supaya kalian menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Dan kalian juga bisa menciptakan sesuatu di dalam perubahan itu sendiri. Jangan pernah Anda jadi manusia yang mapan. Teruslah bergerak, tapi dengan hati yang baik, dengan disiplin yang baik, dengan kerjasama yang baik, dan tidak mau menang sendiri. Dan kamu juga harus bermanfaat buat lingkunganmu. Itu pesan saya. Jangan kalian memberikan contoh yang tidak baik pada sekelilingmu. Saya yakin dan percaya kalian akan menjaga nama, derajat, kehormatan dari alma matermu. Dan sekarang perubahan-perubahan di dunia, di Republik Indonesia ini sangat banyak akibat COVID-19 ini. Dan kita makin merasa bahwa kita bisa memperbaiki diri kita dengan melakukan reformasi di berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, bidang teknologi,
bidang industri dan sebagainya. Dan saya kira alumni ITDL harus ikut terlibat di situ dengan pengembangan groundbreaking kemarin ASTTH, yaitu satu research center yang sangat kita kembangkan dalam kemajuan teknologi ya, pakai genomic. Itu juga saya kira akan menjadi satu hal yang sangat baik untuk kalian tekuni ke depan, karena proyek ini adalah proyek yang betul-betul akan membawa nanti perubahan-perubahan dalam bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang macam sekali dalam bidang kehidupan kita. ITDL terlibat langsung dalam proyek ini, dan mereka yang menjadi tuan rumah untuk mengorganisir research center yang berada di Humbang Hasudutan. Nah, saya minta nanti alumni ITDL juga kalian melihat itu. Tanyakan pada teman-temanmu, pada rektormu, pada Pak Aldo, pada Pak Humasak, pada Pak Denny, siapa saja yang mereka bekerja di sana sekarang ini. Itu akan dibuat penelitian-penelitian berkelas internasional, di mana peneliti-peneliti asing yang mereka sudah bangun kerjasama dengan US Davis di Amerika, dengan juga berbagai universitas terkenal lainnya, dengan Xinjiang, dengan UI, dengan USU, sehingga nanti di sana kita akan melihat researcher internasional. Satu kampus yang sangat bagus, ada 500 hektar luas tanahnya, dan kemudian kampusnya kira-kira 30 hektar. Dan Anda nanti saya minta juga sebagai alumni, itu juga perlu mulai melihat, karena ini akan selesai proyek ini pada akhir tahun depan, tahap pertama, dan kita akan teruskan nanti ke tahap kedua dan seterusnya. Itu pesan Natal saya pada kalian semua. Saya juga menyampaikan supaya kalian mempelajari tanda-tanda zaman juga dengan perubahan-perubahan cepat saat ini. Setiap harinya membutuhkan peran aktif untuk menjawab berbagai persoalan. Kita perlu pendekatan dan cara baru untuk menjalani hidup, untuk terus beradaptasi dengan berbagai situasi dan menghadirkan inovasi. Anda harus menjadi bagian leapfrog yang sedang sekarang berjalan di pemerintah ini. Namun semua hal ini perlu didasari dengan kasih sebagai karakter kita umat Kristiani, sehingga kita tidak memikirkan diri sendiri dan kelompok tertentu saja, namun umat Kristen itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Doa kamu yang paling hebat adalah berbuat baik pada lingkunganmu. Upayakan kamu berbuat baik pada lingkunganmu, apapun bentuknya itu. Doakan kami sebagai pemerintah untuk terus mampu berjuang dalam memimpin jalannya roda pemerintahan, karena saya percaya doa dan usaha perlu berjalan bersama. Dan saya sebagai pembimbing kalian yang pernah memindahkan kalian, percayalah saya tidak akan pernah mengkhianati Institut Teknologi Del yang saya dirikan itu. Dan saya ingin kalian semua supaya bekerja sekali lagi dengan hati. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain sebagai keluarga besar yayasan dan institusi Del, sebagai para sesama alumni dan sebagai sesama anak Tuhan yang membawa berkat bagi semua pihak. Karena itu, hanya dengan kasih kita mampu menjadi saudara satu sama lain di negeri ini. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah akan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2022 kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Luhut yang sudah memberikan kata sambutan dan sudah mengisi acara ini, yang pasti kita sangat senang di tengah-tengah kesibukan Bapak bisa memberikan mengisi acara konser virtual Natal IADEL ini. Semoga Bapak dan keluarga tetap dalam sukacita, dan yang pasti damai Natal juga mengiringi Bapak dan keluarga. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Luhut. Teman-teman IADEL, setelah kita sudah menyaksikan ke-6 grand finalis kita, Diva dan Divo IADEL yang amat sangat luar biasa, yang sudah membawakan lagu Natal dengan amat sangat manis, maka kita sudah sampai ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena kali ini saya akan mengumumkan siapakah pemenang dari konser Natal virtual ini. Siapakah dia? Apakah dia adalah Diva? Apakah dia adalah Divo? Tidak ada yang tahu. Apakah dia jagoan teman-teman IADEL atau dia adalah jagoan saya? Yang pasti pengumumannya sudah ada di tangan saya. Teman-teman IADEL, inilah dia juara 1, 2, dan 3 untuk konser Natal virtual kita.
Siapakah dia? Untuk juara ketiga diraih oleh Kak Duide. Untuk juara kedua diraih oleh Kak Rica. Dan untuk juara pertama adalah Bang Irfan. Selamat kami ucapkan kepada juara 1, 2, 3 Bang Irfan, Kak Rica, dan Kak Duide. Teman-teman IADL, demikianlah konser Natal virtual kita. Wah, sangat luar biasa ya acara ini menurut saya. Acara ini yang pastinya bisa meriah, bisa sukses karena kita semuanya, teman-teman IADL. Terima kasih semuanya kerjasama baik antara grand finalist, antara panitia dan semua teman-teman IADL yang sudah ikut menonton acara ini. Semoga teman-teman IADL tetap sehat selalu dan sukacita Natal dan tahun baru nantinya tetap mengiringi teman-teman IADL dan juga keluarga. Jadi saya juga berharap ya, semoga kedepannya IADL bisa membuat acara yang lebih wow lagi, dan kalau bisa offline ya teman-teman, karena kita juga yang pasti sudah rindu untuk berkumpul satu sama lain karena ya pandemi ini ya, jadi agak terhambat untuk membuat sebuah acara yang onsite, jadi semuanya masih virtual. Semoga melalui acara konser virtual Natal ini kita bisa mengimplementasikan apa yang ada di tema kita, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kepada teman-teman Ikatan Alumni DEL, saya Intan Simanjuntak mewakili Yayasan DEL mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2022. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita, dan kiranya di tahun yang baru kita dapat terus berkarya dan berbagi berkat kepada sesama. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. We all eat good cheer. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry